Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan Kiai. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahaya dan larangan meminum khamar. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ingin bermaksud menggurui atau menyinggung siapapun pada konten ini. Konten ini dibuat murni untuk edukasi sebagai tugas sekolah, supaya kita semua bisa memahami bagaimana Islam memandang perbuatan meminum khamar dan apa dampaknya bagi kehidupan kita. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Khamar adalah jenis minuman atau zat yang memabukkan dan dapat merusak akal. Dalam Islam, akal adalah anugerah besar yang harus dijaga. Karena itu, syariat Islam sangat tegas dalam melarang khamar, bukan sekedar karena rasa atau bentuk minumannya, tapi karena akibat buruk yang ditimbulkan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Larangan meminum khamar ini dijelaskan dengan sangat tegas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Ayat ini bukan hanya melarang meminum khamar, tetapi juga memerintahkan kita untuk menjauhi segala hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Karena ketika akal rusak, manusia kehilangan kontrol yang membuat mereka mudah terjerumus pada tindakan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Hadis ini menjelaskan bahwa apapun bentuk atau namanya, jika sudah bisa membuat seseorang mabuk atau kehilangan akal, maka tetap termasuk khamar dan hukumnya haram. Ada pula hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar di dunia, lalu ia mati dalam keadaan terus meminumnya, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan buruk seperti meminum khamar dapat membawa dampak buruk, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jika kita melihat dari sisi logika, larangan khamar sangat masuk akal. Khamar merusak otak, melemahkan tubuh, dan memicu berbagai masalah sosial. Banyak perkelahian, kecelakaan, bahkan tindak kriminal yang bermula dari mabuk. Orang yang mabuk kehilangan akal, kemampuan untuk berpikir jernih, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Dari sisi kesehatan juga, khamar dapat merusak hati, menurunkan fungsi otak, menyebabkan kecanduan, hingga gangguan mental. Untuk remaja, bahaya ini bisa lebih karena otak masih berkembang. Satu kesalahan kecil bisa berdampak seumur hidup. Selain itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa menjauhi khamar juga berarti menjaga lingkungan pertemanan. Banyak orang yang awalnya hanya berniat mencoba khamar, tetapi akhirnya terpengaruh oleh ajakan teman, rasa penasaran, atau ingin terlihat dewasa, padahal keberanian yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu berkata tidak pada hal-hal yang merusak diri. Lingkungan yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menyeret kita kepada kebiasaan yang merusak diri tanpa kita sadari. Karena itu, memilih teman yang baik adalah langkah penting untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang, termasuk khamar. Sebagai pelajar, kita harus memahami bahwa masa depan kita ditentukan oleh pilihan hari ini. Jika kita menjaga diri dari khamar, kita menjaga akal, kesehatan, prestasi, dan kepercayaan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang khamar bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi justru untuk melindungi diri kita dari kehancuran. Kesimpulannya, khamar adalah perbuatan yang merusak akal, tubuh, moral, dan lingkungan. Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas memberikan larangannya. Dengan memahami hal ini, semoga kita bisa menjauhi hal yang mendekatkan kita kepada perbuatan tersebut dan menjaga diri kita dari hal-hal yang merugikan di masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.